Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak bersama Bapak. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi, tujuan Jepang datang ke Indonesia itu yang pertama untuk menguasai wilayah Indonesia. Nah, buktinya Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah. Dan yang kedua yaitu Romusa. Lalu yang kedua, tentara pendudukan Jepang melakukan pemerasan ekonomi yang di dalamnya petani wajib menyetorkan hasil panen padi, jagung, dan ternak. Lalu yang selanjutnya, petani wajib menanam jarak untuk melumas senjata. Lalu yang selanjutnya, hutan-hutan ditebang untuk kebutuhan industri dan hasil perkebunan harus disetor pada Jepang. Nah, hal empat demikian itu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar kedaulatan bangsa Indonesia. Lalu yang tujuan yang ketiga yaitu pemuda-pemuda Indonesia dikerahkan untuk Romusa. Nah, Romusa itu adalah kerja paksa ya teman-teman. Lalu yang keempat yaitu Jepang membentuk organisasi semi militer dan militer penuh semi militer. Nah, di mana di sini dibikin 3 bagian. Nah, yang pertama dalam pembentukan pada tahun 1943 terjadi pada tanggal 29 April, tepatnya di Senendan. Nah, tujuannya itu adalah mendidik dan melatih pemuda Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Lalu yang kedua, yaitu terjadi di Keibodan tanggal 29 April 1943. Nah, barisan pembantu polisi. Lalu yang ketiga yaitu Jawa Hokokai pada tahun 1944. Nah, dibentuk oleh Jenderal Kumkichi Haradada. Lalu yang kedua yaitu militer penuh. Nah, militer penuh itu terjadi yang bagian A di daerah Peta tanggal 3 Oktober 1943. Lalu yang kedua yaitu Heiho. Nah, ini tanggalnya tidak ada ya teman-teman. Nah, ini masuk langsung ke bulan. Nah, bulannya itu adalah bulan April 1943. Nah, di sini telah dibentuk pembantu prajurit Jepang. Nah, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, dampak positifnya itu adalah kesempatan yang pertama, adanya kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi birokrat. Lalu yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia yang pesat karena bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi di kantor, sekolah, dan buku-buku. Lalu yang ketiga, yaitu status sosial pribumi mengalami kenaikan. Lalu yang keempat, adanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan atau bersekolah. Lalu yang kelima, yaitu dengan berdirinya PETA, para pemuda dapat memperoleh pendidikan militer dan penanaman jiwa nasionalis. Ini merupakan modal penting merebut kemerdekaan. Perwira-perwira dididikan Jepang nantinya banyak yang menduduki jabatan militer pasca kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Lalu yang keenam, rasa kebangsaan berkembang pesat. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui sistem pemerintahan yang baik karena dilibatkannya bangsa Indonesia dalam pemerintahan termasuk dapat menduduki jabatan tinggi dalam pemerintah. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu semua organisasi politik dilarang untuk beraktivitas. Lalu yang kedua, kesengsaraan rakyat karena adanya Romusa. Lalu yang ketiga, kontrol media cetak dan elektronik yang kuat. Lalu yang keempat, alam Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran. Yang kelima, banyak para pejuang yang dihukum mati. Dan yang keenam, pemerintahan Jepang yang kejam karena berbau fasis atau adanya polisi militer yang kejam. Dan yang ketujuh, banyak wanita Indonesia yang dijadikan jogunionfu. Lalu yang kesembilan,
Penderitaan rakyat Indonesia akibat seluruh sumber daya alam diangkut oleh Jepang dengan alasan untuk persiapan Perang Asia Timur Raya. Yang ke-10, rusaknya mental karena korupsi demi memenuhi kebutuhan akan pangan dan kemiskinan. Dan yang ke-11, hilangnya harta benda karena keharusan menyerahkan seluruh hak milik rakyat guna modal perang. Nah, ini adalah gambar tokoh-tokoh penjajah Jepang di Indonesia, yaitu namanya ada Laksamana Maeda dan Hitoshi Imamura. Nah, Hitoshi ini lahir pada tahun 1886 dan meninggal pada 4 Oktober 1968. Seorang jenderal Jepang pada masa Perang Dunia II yang pernah menjadi gubernur jenderal di Indonesia periode Maret sampai November 1942. Nah, lalu yang selanjutnya ada Laksamana Muda Maeda Tadashi, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Maeda adalah seorang perwira penghubung Angkatan Laut dan intelijen yang berkantor di Jakarta. Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta menjadi tempat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada malam hari 16 sampai subuh 17 Agustus 1945. Pada masa 1942 sampai 1945, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bertanggung jawab atas pendudukan Hindia Belanda di Borneo atau Kalimantan dan bagian timur Sulawesi, Sunda Kecil, Kepulauan Ambon dan Papua. Sementara Angkatan Darat Tentara ke-16 Ringkugun bertanggung jawab atas Jawa dan Tentara ke-25 Rikugun bertanggung jawab atas Sumatera. Lalu yang selanjutnya Kunaiki Koiso. Nah, Kunaiki Koiso ini memimpin pada tanggal 22 Maret 1980 sampai 3 November 1950. Nah, di sini ada tokoh-tokoh penjajahan Jepang di Indonesia. Yaitu yang pertama ada Jenderal Sudirman. Lalu yang kedua ada Soekarno. Lalu yang ketiga ada Sultan Syahrir. Nah, lalu di sini ada perlawanan rakyat terhadap Jepang. Nah, pada awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Kotling, Loh Suiweme di bawah pimpinan Teku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. Namun 2 tahun kemudian terjadi lagi pemberontakan di Mere di bawah pimpinan Tuku Hamid. Lalu yang kedua, Karang Ampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Tahun 1942 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawannya. Namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan sangat kejamnya. Yang ketiga, perlawanan Sukamana yang bertempat di Kabupaten Tasikmalaya tahun 1943. Terjadi perlawanan rakyat saat itu terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zainal Mustafa. Dan yang terakhir yaitu Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan peta di bawah pimpinan Supriyadi. Nah, di sini ada kebijakan yang dilakukan Jepang ya, teman-teman. Yang pertama ada peningkatan produksi padi, lalu yang kedua ada wajib serah padi, yang ketiga ada pengawasan pertanian dan perkebunan, lalu yang keempat ada Romusa. Nah, mungkin itu aja teman-teman materi dari Bapak sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa teman-teman isi tugas yang diberikan oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.